Diusir dari rumah setelah pergoki suami selingkuh saat aku hamil 8 bulan, namun pemulung ini menolongku, hingga aku biaya beli perusahaan suami dan bikin ia jadi gelandangan. Namaku Nita. Usia kandunganku kini menginjak 8 bulan. Perutku sudah semakin membesar, dan bayi dalam kandungan, yang akan kami beri nama Faro, sering menendang-nendang, seperti tak sabar ingin segera lahir dan melihat dunia. Malam itu, Senin Wage, tanggal 15 Maret, awalnya adalah malam yang biasa saja. Aku baru pulang dari kontrol rutin ke dokter kandungan langgananku, Dr. Wijaya di RS Bunda. Sepanjang perjalanan pulang, tanganku tak lepas dari perut, membelainya lembut sambil tersenyum sendiri. Hasil USG hari ini menunjukkan Faro sehat, sempurna, dan siap lahir dalam beberapa minggu ke depan. Bahkan dokter sempat bercanda, bayinya aktif sekali, Bu. Nanti jadi anak pintar. Aku tak sabar memberi kabar bahagia ini pada Mas Willy, suamiku. Supirku, Pak Joko, mengantarku pulang ke rumah megah di kompleks perumahan elit Gria Laras Asri. Rumah bergaya minimalis tropis 2 lantai dengan kolam renang di belakang dan taman mawar di depan. Taman yang kutanami sendiri, setangkai demi setangkai, sebagai simbol cintaku pada keluarga ini. Makasih, Pak Joko. Besok istirahat dulu ya. Pamanku sopan. Terima kasih, Bu Nita. Hati-hati di dalam. Aku melangkah masuk melalui pintu samping, melewati dapur, karena biasanya Mas Willy sering di ruang kerja lantai bawah jika masih ada urusan pekerjaan. Aku ingin memberi kejutan, makanya tidak memberitahu kalau aku pulang lebih cepat dari perkiraan. Dapur dalam keadaan gelap. Aneh, biasanya Mbak Lastri selalu menyalakan lampu dapur meski sedang tidak masak. Tapi mungkin ia sedang di kamar pembantu. Jam menunjukkan pukul 21.30. Wajar jika pembantu sudah istirahat. Aku melangkah pelan menuju ruang tengah. Di sana juga gelap. Ruang kerja Mas Willy di ujung lorong. Lampunya mati. Berarti ia di kamar? Biasanya, jika Mas Willy di rumah, ia akan menyambutku dengan senyum dan bertanya kabar bayiku. Tapi malam ini, suasana terasa aneh. Hening. Terlalu hening. Saat melewati ruang keluarga, aku mendengar suara samar dari lantai atas. Suara tawa. Tawa perempuan. Jantungku berdegup kencang. Mungkin salah dengar. Mungkin Mbak Lastri sedang menonton TV di kamarnya dan suaranya terdengar ke bawah. Tapi kakiku tetap melangkah naik ke lantai 2. Setiap anak tangga yang kunaiki, dadaku semakin berdebar. Suara itu semakin jelas. Bukan suara TV, tapi suara 2 orang yang sedang bercengkerama. Suara laki-laki yang sangat kukenal, suara Mas Willy, dan suara perempuan yang juga tak asing. Sampai di ujung lorong lantai 2, kulihat pintu kamar utama setengah terbuka. Cahaya lampu tidur yang temaram menyembul dari balik pintu. Samar-samar kulihat 2 bayangan di dalam. Willy, kamu yakin Nita nggak bakal pulang cepat? Suara perempuan itu bertanya. Manja. Tenang sayang, dia kan kontrol sama Dokter Wijaya. Biasanya lama antri. Paling pulang jam 11. Jawab Mas Willy. Suaranya penuh hasrat. Bukan suara yang biasa ia gunakan padaku akhir-akhir ini. Kakiku terpaku di depan pintu. Tanganku yang memegang hasil USG bergetar hebat. Faro dalam perutku tiba-tiba menendang keras. Seperti ikut merasakan apa yang akan terjadi. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku mendorong pintu pelan. Pintu terbuka lebar. Di ranjang kamar kami, ranjang yang kubeli dengan tabungan pernikahan, ranjang yang biasa kami gunakan untuk bermimpi tentang masa depan keluarga kecil kami, terbentang pemandangan yang menghancurkan jiwaku. Mas Willy tengah duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan celana dalam. Di sampingnya, terbaring setengah telanjang, seorang perempuan dengan rambut tergerai dan riasan tebal. Perempuan itu tidak lain adalah Elisa, sekretaris pribadi Mas Willy. Perempuan yang setiap kali datang ke rumah selalu kusuguhi teh manis kesukaannya. Perempuan yang sering kuselamati saat ulang tahun dan kubelikan hampers lebaran. Mata kami bertemu. Elisa menjerit histeris, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Nita, ini bukan apa-apa. Bukan apa-apa? Mataku tak bisa berkata-kata. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar.
Tubuhku terasa membeku. Seluruh dunia serasa runtuh dalam hitungan detik. Mas Willy bangkit dari ranjang dengan wajah merah padam. Matanya melotot, urat lehernya menegang. Tapi ekspresinya bukan malu atau menyesal. Ia justru marah. Sangat marah. Kamu berani-beraninya masuk tanpa ketuk pintu. Bentaknya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Aku tersentak. Apa? Aku yang salah? Aku istrinya. Ini kamarku. Rumahku. Mas Willy, ini. Suaraku akhirnya keluar. Tapi hanya berupa bisikan parau. Ini apa? Ini urusanku. Kamu tidak berhak ikut campur. Teriaknya lagi. Ia melangkah mendekat dengan langkah yang mengancam. Aku mundur selangkah. Refleks memegang perutku yang mulai terasa mulas. Tapi mas, aku istrimu. Aku sedang hamil anakmu. Jangan bawa-bawa anak, bentaknya. Ia sudah berdiri persis di depanku. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Kamu yang salah sudah memata-matai aku. Ini rumahku. Aku yang punya rumah ini. Kamu cuma numpang. Apa? Numpang? Mas, rumah ini kita bangun bersama. Aku yang desain. Aku yang urus pembangunan. Aku yang bantu bayar cicilan pertama. Diam, hardiknya. Tangannya meraih lenganku. Mencengkeramnya keras hingga terasa sakit. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu memang bantu dulu. Tapi sekarang kamu cuma ibu rumah tangga tak berguna yang diam di rumah makan uangku. Tak berguna? Aku berhenti bekerja demi mengandung anak pertama kami. Demi menjaga rumah tangga ini. Demi dia. Mas, tolong lepaskan, perutku sakit. Pura-pura lagi kamu. Cengkeramannya semakin kuat. Ia menarikku keluar kamar. Menyeretku menyusuri lorong. Elisa hanya terbungkus selimut di ranjang. Terpaku, tak berani bergerak. Willy, jangan kasar. Suara Elisa lirih dari belakang. Diam kau, hardik Mas Willy padanya. Aku terseret menuruni tangga. Perutku mulas setengah mati. Aku menjerit kesakitan, tapi tak ada yang datang menolong. Mbak Lastri? Entah di mana. Atau mungkin sengaja disuruh pergi. Tolong, ada orang nggak? Teriakku lemah sampai di bawah. Mas Willy membuka pintu utama dan menyeretku keluar. Udara malam yang dingin langsung menyergap tubuhku. Aku hanya mengenakan daster hamil tipis. Mas, jangan, di luar dingin, bayiku. Peduli amat, teriaknya. Ia membuka pagar besi dan mendorongku keluar. Aku jatuh tersungkur di trotoar. Lututku lecet, tanganku terasa nyeri. Ia masuk ke dalam, lalu muncul kembali dengan membawa koper kecil. Koper yang biasa kupakai saat kontrol ke dokter. Ia melemparnya keluar pagar, tepat di depanku. Ambil barang-barang murahanmu dan jangan pernah kembali. Aku nggak bawa HP, dompet, apapun. Ratapku. Urus sendiri. Bentaknya terakhir kali sebelum membanting pintu pagar besi dengan keras. Banting. Suara itu bergema di sepanjang jalan yang sunyi. Aku terduduk di trotoar dingin, memeluk perutku yang sakit. Beberapa tetangga mulai keluar karena suara keributan. Pak Budi dari rumah sebelah kiri mengintip dari balik pagar, lalu menarik kembali kepalanya. Bu Rina dari seberang jalan hanya menggeleng-geleng dari balik jendela. Tak ada yang berani membantu. Atau mungkin memang sudah biasa melihat drama seperti ini? Aku mencoba bangkit. Tubuhku terasa remuk. Koper kecil itu kubuka dengan tangan gemetar. Isinya hanya beberapa helai daster hamil, satu jaket tipis, dan map berisi dokumen penting, ijazah, akta nikah, dan beberapa surat berharga yang biasa kusimpan. Untung aku sempat memasukkannya. Tapi HP, dompet, perhiasan, semua tertinggal di dalam. Jam menunjukkan pukul 22.15. Malam semakin larut. Angin bertiup cukup kencang. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena syok. Kulirik rumah megah itu dari luar pagar. Lampu kamar utama masih menyala. Samar-samar kulihat dua bayangan bergerak di sana. Mereka melanjutkan apa yang sudah mereka lakukan? Hatiku hancur berkeping-keping. Ku coba berjalan, entah kemana. Kakiku gemetar, perutku mulas. Di kejauhan,
Kulihat warung kopi pinggir jalan masih buka. Mungkin aku bisa pinjam telepon. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 500 meter. Dengan kondisi tubuhku, rasanya seperti 5 kilometer. Setiap langkah terasa berat. Air mataku tak berhenti mengalir. Aku bertanya-tanya, di mana salahku? Apa yang kulakukan hingga separah ini? Faro dalam perutku menendang lagi. Keras. Seperti memanggil. Bu, aku di sini. Jangan menyerah. Kulus perutku. Maafkan ibu, nak. Ibu lemah. Tiba-tiba, dari arah belakang, kudengar suara gerobak kayu berderit. Suara langkah kaki terseok-seok mendekat. Nak? Suara serak, tua, tapi lembut. Aku menoleh. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh penuh tambalan, topi usang yang sudah kusam, dan gerobak pemulung penuh barang bekas berdiri tak jauh dariku. Wajahnya keriput, kulitnya legam terbakar matahari. Tapi matanya teduh sekali. Ada ketenangan di sana. Kamu kenapa sendirian tengah malam begini, nak? Hamil besar lagi. Suaranya penuh perhatian. Aku hanya bisa terisak. Tak mampu berkata-kata. Pria tua itu mendekat pelan. Takut membuatku kaget. Tenang, nak. Bapak nggak akan apa-apain. Bapak lihat kamu dari jauh. Jalannya sempoyongan. Kasihan. Bapak. Akhirnya suaraku keluar, terbata-bata. Saya diusir suami. Ia menghela napas panjang. Ya Allah, dasar anak muda sekarang. Nak, ikut bapak dulu. Bapak tinggal di gubuk dekat sini. Nggak jauh. Kamu nggak bisa di sini. Dingin begini bahaya buat bayi. Aku ragu. Tapi perutku kembali mulas. Dan tak ada siapapun di jalan ini selain dia. Percaya sama bapak. Nak, bapak punya anak, punya cucu. Nggak akan apa-apain kamu. Lihat ini. Ia mengeluarkan foto lusuh dari saku rompinya. Foto seorang wanita muda dengan 2 anak kecil. Ini anak dan cucu bapak. Mereka almarhum semua. Sekarang bapak tinggal sendiri. Makanya bapak paham rasanya kehilangan. Air mataku kembali tumpah. Bukan sedih, tapi haru. Orang asing ini, pemulung miskin ini, justru menunjukkan lebih banyak kemanusiaan daripada tetangga-tetanggaku yang kaya raya. Baik, Pak. Saya ikut. Ia mengulurkan tangannya yang kasar dan keriput. Tanganku yang halus dan gemetar meraihnya. Perlahan, dengan langkah tertatih, aku berjalan di samping gerobak pemulung itu, meninggalkan rumah megah yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Di dalam perutku, Faro bergerak lembut. Seperti berkata, terima kasih, Bu. Kau memilih hidup. Aku berjalan tertatih di samping gerobak Pak Marzuki. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Perutku berat, kakiku gemetar, dan kepalaku pusing bercampur mual. Syok mungkin, atau kontraksi palsu karena stres. Aku tak tahu. Jalanan kompleks perumahan elit itu kini terasa asing. Lampu-lampu taman yang biasanya indah, kini hanya silau yang menyakitkan mata. Rumah-rumah megah dengan pagar tinggi seolah menertawakanku. Lihat, Nita. Kamu yang dulu pamer kebahagiaan di media sosial, kini jadi gelandangan. Nak, hati-hati. Di sini banyak lubang. Suara Pak Marzuki memecah lamunanku. Tangannya yang kasar meraih sikuku, menuntunku melewati trotoar yang rusak. Aduh. Aku hampir tersandung batu. Sudah, Bapak gendong saja. Tidak, Pak. Berat, saya hamil. Justru karena hamil. Sini. Tanpa menunggu jawaban, pria tua itu berjongkok di depanku. Naik. Bapak masih kuat. Dulu Bapak biasa angkut karung beras 50 kilo. Aku ragu, tapi perutku kembali mulas. Akhirnya aku naik ke punggungnya. Tubuhnya kurus, tapi ternyata kuat. Ia menggendongku dengan hati-hati sambil mendorong gerobak dengan satu tangan. Luar biasa. Kami meninggalkan kompleks perumahan, menyusuri jalan kampung yang gelap. Lampu jalan mulai jarang. Hanya cahaya bulan yang menerangi. Aroma sungai dan sampah mulai tercium. Sebentar lagi sampai. Nak, rumah Bapak di bantaran kali. Sederhana sekali.
Tapi bersih, insya Allah. 10 menit kemudian, kami sampai di sebuah gubuk di pinggir kali. Gubuk itu kecil, hanya sekitar 3x4 meter. Dindingnya triplek bekas, beratap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Di sampingnya, ada tumpukan barang bekas yang diatur rapi, botol plastik, kardus, koran, dan besi tua. Ini tempat Bapak tinggal? Tanyaku lirih. Iya, Nak. Maafkan, nggak seperti rumahmu yang megah itu. Ia menurunkan aku dengan hati-hati di depan pintu. Rumahku yang megah. Kalimat itu menyakitkan. Itu bukan rumahku lagi sekarang. Pak Marzuki membuka pintu kayu yang hanya ditahan dengan engsel sederhana. Di dalam, lampu minyak menyala redup. Tapi begitu mataku terbiasa dengan cahaya, aku melihat sesuatu yang aneh. Gubuk ini kecil, tapi bersih. Sangat bersih. Lantai tanahnya dipadatkan dan dialasi tikar pandan yang masih bagus. Ada dipan bambu dengan kasur tipis tapi rapi. Di pojok, ada kompor minyak tanah dengan 2 panci tergantung rapi. Rak piring dari kayu, isinya piring dan gelas kaca, bukan melamin seperti dugaan awalku. Tapi yang paling mencolok, di sudut ruangan, di balik tirai plastik bening, kulihat laptop. Bukan laptop biasa, tapi merek mahal. Juga terlihat beberapa perangkat elektronik lain, powerbank, speaker kecil, bahkan kamera DSLR. Semua tersusun rapi di rak kayu. Pak Marzuki menangkap arah pandangku. Ia tersenyum tipis. Itu barang temuan Bapak. Kadang dapat dari memulung. Yang rusak Bapak jual suku cadangnya. Yang masih bagus Bapak pakai. Penjelasan masuk akal. Tapi entah mengada, ada yang mengganjal. Barang-barang itu terlalu bersih, terlalu terawat untuk barang bekas. Duduk dulu, Nak. Bapak buatkan teh hangat. Ia menepuk dipan bambu. Aku duduk, merasakan kehangatan tikar pandan yang ternyata cukup nyaman. Dari dekat, kuperhatikan Pak Marzuki yang sedang memanaskan air di kompor minyak. Gerakannya cekatan, tidak seperti orang tua biasa. Posturnya tegap meski sedikit membungkuk karena usia. Tangannya yang kasar dan keriput, tapi kuku-kukunya bersih. Aneh untuk pemulung. Ini tehnya. Ia menyodorkan cangkir keramik asli, bukan plastik. Motifnya klasik, antik. Aku yakin cangkir ini mahal. Terima kasih, Pak. Aku menerimanya. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuhku yang kedinginan. Tehnya wangi, melati asli. Bukan teh celup murah. Pak Marzuki duduk di bangku kayu di depanku, mengambil koran bekas dan mulai melipatnya. Matanya sesekali menatapku dengan penuh perhatian. Sudah agak hangat? Tanyanya. Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak usah berkata apa-apa. Minum dulu tehnya. Nanti kalau sudah tenang, Bapak boleh dengar ceritamu. Aku terdiam. Menyesap teh perlahan. Hangatnya membuat mataku berat. Tapi aku belum bisa tidur. Kepalaku terlalu penuh. Pak Marzuki. Panggilku lirih. Iya, Nak. Bapak tidak takut menolong orang asing? Apalagi saya wanita hamil. Kalau saya tiba-tiba melahirkan di sini, bagaimana? Pak Marzuki tertawa kecil. Bapak sudah 70 tahun. Nak, sudah lihat banyak hal. Orang baik dan orang jahat, Bapak bisa baca dari matanya. Matamu bersih, Nak. Luka, tapi bersih. Gak mungkin orang jahat punya mata begitu. Air mataku tumpah lagi. Entah kenapa, hari ini aku terus menangis. Sudah, jangan nangis. Nanti bayinya nangis juga. Ia berdiri, mengambil selimut tipis dari rak. Ini selimut. Bapak cuci kemarin, masih bersih. Tidurlah. Bapak tidur di mana? Aduh, Nak, Bapak sudah biasa tidur di kursi. Bahkan tidur di gerobak juga biasa. Ia tersenyum, memperlihatkan giginya yang tinggal beberapa. Kamu jangan khawatir sama Bapak. Aku berbaring di dipan bambu. Rasanya keras, tapi lebih nyaman daripada trotoar. Selimut tipis itu kuselimutkan ke tubuhku. Wanginya sabun colek. Sederhana, tapi bersih. Pak Marzuki.
Panggilku lagi. Iya, nak. Besok, saya harus kemana? Pak Marzuki diam sejenak. Besok kita pikirkan bersama. Sekarang istirahat dulu. Malam itu aku tidur tidak nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti. Aku melihat Mas Willy menikahi Elisa di rumah megah itu. Aku melihat mereka membuang bayiku ke tong sampah. Aku melihat diriku sendiri mengemis di pinggir jalan. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun dengan keringat dingin. Perutku mulas lagi, tapi tidak terlalu keras. Kududuk perlahan, mencoba menenangkan diri. Di luar, kudengar suara derit gerobak. Pak Marzuki bangun? Aku mengintip dari celah pintu. Pak Marzuki sedang duduk di kursi kayu dekat gerobaknya. Di pangkuannya, terbuka sebuah buku catatan tebal. Ia menulis sesuatu dengan serius. Di sampingnya, laptop menyala. Laptop mahal yang kulihat tadi. Koneksi internet? Di pinggir kali? Tapi yang paling mengejutkan, ia sedang memegang ponsel. Bukan ponsel jadul, tapi smartphone terbaru. Layarnya besar, terang. Ia mengetik sesuatu, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Budi. Iya, ini saya. Tolong cek data PT Willy Propertindo. Cepat. Ada yang perlu saya urus. PT Willy Propertindo? Itu perusahaan Mas Willy. Jantungku berdegup kencang. Iya, saya tahu ini tengah malam. Ini penting. Kumpulkan semua data laporan keuangan 3 tahun terakhir. Dan cek juga riwayat pribadi direktur utamanya, Willy Hermawan. Saya tunggu besok pagi. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Pak Marzuki, pemulung miskin ini, menyelidiki Mas Willy? Untuk apa? Ia menutup telepon, lalu kembali menatap laptop. Dari jarak ini, kulihat layarnya menampilkan grafik-grafik keuangan. Angka-angka yang rumit. Ini bukan pekerjaan pemulung biasa. Perlahan, aku mundur ke dalam gubuk. Berbaring lagi, pura-pura tidur. Tapi otakku bekerja keras. Siapa sebenarnya Pak Marzuki? Mengapa ia punya laptop dan ponsel mahal? Mengapa ia menyelidiki perusahaan suamiku? Apakah ini kebetulan? Atau ada maksud tertentu? Sekitar pukul 5 pagi, Pak Marzuki masuk. Aku mendengar langkahnya yang pelan. Ia meletakkan sesuatu di dekat dipanku. Aku membuka mata sedikit, melihatnya meletakkan sebotol susu hamil dan sepiring bubur hangat. Bangun, nak. Sarapan dulu, bisiknya lembut. Aku berpura-pura baru bangun. Pak, Bapak sudah bangun dari tadi. Iya, biasa. Orang tua susah tidur. Ia tersenyum. Ini Bapak belikan susu hamil di warung. Kata tetangga, ini yang bagus buat ibu hamil. Belikan? Dengan uang apa? Aku tahu pemulung sehari paling dapat 20-30 ribu. Susu hamil sekaleng harganya 50 ribu lebih. Pak, ini mahal. Sudah, jangan pikirin. Yang penting kamu sehat. Faro sehat. Ia menyebut Faro. Padahal aku belum pernah bilang nama bayiku. Pak Marzuki tahu nama bayi saya. Ia tersenyum agak canggung. Kamu cerita semalam. Waktu setengah sadar. Kamu bilang, Faro, maafkan ibu, gitu. Oh, tapi aku tidak ingat bercerita. Aku sarapan diam-diam. Buburnya hangat, enak. Ada telur rebus dan abon. Jelas bukan bubur warung pinggir kali yang hanya nasi dan kerupuk. Pak Marzuki, bubur ini beli di mana? Dimasak sendiri. Bapak bisa masak, nak. Dulu sering masak buat istri. Wah, enak sekali. Istrinya pasti beruntung. Pak Marzuki tersenyum, tapi matanya sendu. Istri Bapak sudah lama pergi. Waktu Bapak masih jatuh. Beliau sakit, tapi Bapak nggak punya biaya berobat. Akhirnya, ya gitu. Aku terharu. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Itu dulu. Sekarang Bapak punya hidup baru. Bapak belajar, Bapak usaha. Dan Bapak janji sama diri sendiri, nggak akan biarin orang lain mengalami hal yang sama. Ada makna dalam kata-katanya. Tapi aku belum paham. Setelah sarapan, aku memberanikan diri bertanya.
Pak, tadi malam Bapak nelpon tentang perusahaan Mas Willy. Pak Marzuki terdiam. Wajahnya berubah serius. Tapi kemudian ia tersenyum. Kamu dengar ya? Maaf, Bapak kira kamu tidur nyenyak. Apa maksud Bapak menyelidiki suami saya? Nak, dengar. Bapak lihat kamu wanita baik. Dan Bapak tahu sesuatu yang mungkin belum kamu tahu. Ia menarik napas. Perusahaan suamimu sedang diambang kehancuran. Utang di mana-mana. Ia main judi online, habiskan miliaran. Ia juga selingkuh bukan cuma dengan Elisa. Ada banyak wanita sebelumnya. Dunia serasa berhenti. Apa? Istri pertamanya, Lastri, ia tinggalkan saat hamil. Lastri meninggal melahirkan. Anaknya sekarang diasuh neneknya yang miskin. Itu 6 tahun lalu, sebelum ia menikahimu. Aku terpukul. Tak bisa berkata-kata. Jadi selama ini aku menikah dengan monster? Tapi, Bapak tahu dari mana semua ini? Pak Marzuki menatapku lama. Nita, Bapak minta maaf. Bapak belum jujur sepenuhnya padamu. Ia berdiri, berjalan ke sudut ruangan. Dari balik tirai, ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Diletakkannya di depanku. Ini profil perusahaan suamimu. Lengkap. Bapak punya tim yang menyelidikinya selama setahun terakhir. Aku membuka map dengan tangan gemetar. Isinya dokumen-dokumen perusahaan, laporan keuangan, foto-foto Mas Willy dengan wanita lain, bukti transfer judi online, bahkan rekaman percakapan. Semua lengkap. Pak, Bapak ini siapa? Pak Marzuki tersenyum. Ia melepas kemeja lusuhnya. Di baliknya, kemeja katun mahal berwarna putih. Ia membetulkan postur, dan tiba-tiba auranya berubah total. Matanya tajam, penuh wibawa. Nama lengkapku Marzuki Ahmad, pemilik Marzuki Group. Dunia serasa berhenti berputar. Marzuki Group, perusahaan konglomerat dengan aset triliunan. Pemilik mal-mal di mana aku biasa belanja. Pengembang properti mewah di mana rumah kami, rumah Mas Willy, berada. Perusahaan yang beberapa kali ingin bekerja sama dengan PT Willy Propertindo, tapi selalu ditolak Mas Willy karena ia terlalu sombong dan merasa saingan. Pak Marzuki, ini tidak mungkin. Aku terpaku, mulutku terbuka. Maafkan penyamaranku, Nak. Ini hobiku sejak istri meninggal. Aku suka keluar jadi pemulung, jadi tukang sapu, jadi kuli bangunan. Untuk mengingatkan diri sendiri dari mana aku berasal. Dulu aku juga pemulung, sebelum sukses. Air mataku tumpah lagi. Kali ini campuran haru, kaget, dan tak percaya. Tapi kenapa Bapak mau repot-repot menolong saya? Kenapa Bapak menyelidiki suami saya? Karena aku ingin melihat, apakah kamu layak ditolong. Dan karena aku punya misi pribadi. Ia menatapku tajam. Suamimu, Willy, dulu pernah bekerja di perusahaanku. Ia kupecat karena korupsi. Sejak itu ia dendam dan selalu menghalangi aku. Tapi itu urusanku. Yang lebih penting, aku tidak suka melihat wanita diperlakukan seperti ini. Aku terisak. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak usah berkata apa-apa. Sekarang istirahat. Besok kita mulai rencana. Rencana apa? Pak Marzuki tersenyum tipis. Rencana untuk mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Dan memberi pelajaran pada orang yang sudah menyakitimu. Mentari pagi mulai menyinari gubuk kecil itu. Di balik dinding triplek dan atap seng yang berkarat, seorang konglomerat dan seorang ibu hamil yang terluka sedang menyusun rencana. Dan di luar, burung-burung berkicau, seolah menyambut hari baru yang penuh harapan. Faro dalam perutku menendang pelan. Seperti setuju. Mentari pagi semakin tinggi, sinarnya menembus celah-celah seng di gubuk kecil itu. Aku masih duduk terpaku, memandangi Pak Marzuki, atau lebih tepatnya, Marzuki Ahmad, konglomerat pemilik Marzuki Group, dengan perasaan campur aduk. Antara tak percaya, malu, haru, dan sedikit takut. Pak, saya harus manggil Bapak apa sekarang? Tanyaku canggung. Ia tertawa renyah. Tawanya sama seperti tadi malam, ramah dan hangat. Tetap panggil Pak Marzuki. Atau kalau mau,
Panggil kakek. Bapak sudah punya cucu seumuran kamu mungkin. Tapi bapak, orang sekaya ini, tidur di gubuk? Memulung? Makan seadanya. Nita, kekayaan itu hanya titipan. Bisa datang, bisa pergi. Yang paling penting adalah hati. Ia menunjuk dadanya. Bapak sudah merasakan jadi miskin, jadi kaya, jadi miskin lagi, lalu kaya lagi. Dan bapak belajar satu hal. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Kata-katanya meresap ke dalam hatiku. Selama ini aku hidup dalam kemewahan, tapi justru di gubuk reot ini aku merasakan kehangatan sejati. Sekarang, kita bicara serius. Pak Marzuki duduk di depanku. Wajahnya berubah serius. Kamu punya dua pilihan. Pertama, Bapak bantu kamu secara pribadi. Bapak kasih uang, kamu bisa hidup layak, mulai usaha kecil, dan melupakan semuanya. Kedua, Bapak ajak kamu berperang. Melawan suamimu sendiri, mengambil kembali semua hakmu, dan membangun masa depan yang lebih besar. Aku diam. Faro dalam perutku bergerak. Kalau pilih pertama, hidupmu aman, tenang, tanpa drama. Tapi luka di hatimu mungkin tidak akan sembuh. Kalau pilih kedua, jalannya berat. Banyak konflik, banyak tekanan. Tapi kemenangan di ujung jalan akan sangat manis. Pak, kenapa Bapak memberi saya pilihan? Kenapa tidak putuskan sendiri? Karena ini hidupmu, Nita. Bukan hidup Bapak. Bapak hanya fasilitator. Kamu yang menentukan. Aku menarik napas panjang. Memikirkan Mas Willy yang tega mengusirku. Memikirkan Elisa yang merebut suamiku. Memikirkan Lastri, wanita pertama yang ia tinggalkan hingga mati. Memikirkan anaknya yang terlantar. Saya pilih yang kedua, Pak. Saya ingin keadilan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk Lastri dan anaknya juga. Pak Marzuki tersenyum bangga. Jawaban yang tepat. Tapi ingat, Nita, perang ini tidak akan mudah. Suamimu licik. Ia punya koneksi, punya pengacara, punya banyak cara untuk bertahan. Kita harus bergerak cerdas. Saya siap, Pak. Bagus. Sekarang, hal pertama yang harus kamu lakukan, kumpulkan semua bukti. Apapun yang bisa kamu ingat tentang keuangan perusahaan, tentang perselingkuhannya, tentang perilakunya selama ini. Tulis semua. Aku mengangguk. Tapi tiba-tiba aku ingat sesuatu. Pak, semua dokumen pribadi saya ada di rumah itu. Ijazah, akta nikah, surat-surat berharga. Saya hanya bawa map kecil ini. Aku menunjukkan map yang ku selamatkan. Isinya hanya ijazah S1 arsitekturku, akta nikah, dan beberapa sertifikat pelatihan. Tidak cukup. Itu sudah modal bagus. Ijazah arsitek, ini penting. Kamu bisa kerja kapanpun. Ia membuka map dan meneliti ijazahku. Universitas Indonesia, predikat cum laude. Kamu pasti arsitek handal. Dulu, Pak, sebelum menikah. Setelah menikah, Mas Willy minta saya berhenti kerja. Kesalahan pertama. Pak Marzuki menggeleng. Wanita harus punya kemandirian. Tapi tidak apa, itu masa lalu. Sekarang kita fokus ke depan. Ia berdiri, berjalan ke sudut ruangan. Membuka lemari plastik yang kemarin sempat kulihat. Kali ini ia tidak ragu menunjukkan isinya. Di dalam, tersusun rapi setelan jas mahal, kemeja-kemeja katun, dasi Hermes, sepatu kulit, dan arloji Rolex yang mengilap. Ini pakaian Bapak yang sebenarnya. Setiap kali mau ke kantor atau meeting penting, Bapak ganti di sini, lalu pergi dengan mobil yang diparkir beberapa kilometer dari sini. Mobil? Di mana? Di parkiran umum dekat pasar. Bapak sengaja tidak bawa ke sini biar tidak mencolok. Ia tersenyum. Rahasia penyamaran, Nita. Harus konsisten. Aku geleng-geleng kepala. Luar biasa. Tapi Pak, kenapa Bapak repot-repot menyamar jadi pemulung? Kan bisa hidup nyaman di rumah mewah. Pak Marzuki duduk kembali. Matanya menerawang jauh. Nita, kamu tahu tidak, dulu Bapak ini benar-benar pemulung. 40 tahun lalu, Bapak tidur di kolong jembatan, makan dari sisa warung, mengais rezeki dari barang bekas.
Istri Bapak, Alm. Ibu Siti, ia yang selalu setia menemani. Pernah suatu malam, kita tidur di pinggir kali persis seperti di sini. Perut lapar, hujan deras, kita berdua menggigil kedinginan. Aku terharu. Lalu bagaimana Bapak bisa sukses? Kerja keras dan keberuntungan. Suatu hari, Bapak menemukan tas berisi uang dan dokumen penting di tempat pembuangan sampah. Bapak kembalikan ke pemiliknya. Ternyata pemiliknya seorang pengusaha kaya raya. Ia terkesan dengan kejujuran Bapak, lalu menawari pekerjaan. Dari situ, Bapak mulai merintis usaha sendiri. Inspiratif sekali, Pak. Tapi istriku tidak sempat menikmati hasil jerih payahku. Ia sakit keras saat bisnisku baru mulai bangkit. Uang habis buat berobat, tapi tak tertolong. Ia pergi meninggalkanku dan 2 anakku. Matanya berkaca-kaca. Setelah sukses, Bapak berjanji pada diri sendiri, tidak akan membiarkan orang lain mengalami nasib yang sama. Makanya Bapak suka keluar menyamar, mencari orang-orang jujur yang butuh pertolongan. Aku terharu. Jadi aku bukan yang pertama. Ada banyak orang yang ditolong Pak Marzuki dengan cara ini. Tapi kenapa Bapak memilih saya? Karena Bapak lihat matamu semalam. Di depan rumah megah itu, kau berdiri dengan perut besar, diusir suami di tengah malam. Tapi kau tidak meraung-raung, tidak mengutuk, tidak berusaha melawan dengan cara kotor. Kau hanya menangis diam-diam. Itu tanda wanita kuat. Wanita terpelajar. Dan Bapak butuh orang seperti itu untuk rencana Bapak. Rencana? Maksud Bapak? Pak Marzuki menatapku tajam. Bapak ingin mengajakmu bergabung dengan Marzuki Group. Divisi properti. Bapak butuh arsitek handal untuk proyek besar Bapak. Tapi itu nanti, setelah urusan dengan suamimu selesai. Aku tak percaya. Pak, ini semua terlalu cepat. Saya baru bertemu Bapak semalam. Bapak tahu. Makanya Bapak kasih waktu. Untuk saat ini, fokus dulu ke pemulihan fisik dan mentalmu. Dan yang paling penting, kumpulkan informasi. Hari-hari berikutnya, aku habiskan di gubuk itu. Setiap malam, Pak Marzuki, dalam wujud aslinya sebagai konglomerat, pergi ke suatu tempat dan kembali dengan informasi baru tentang Mas Willy. Setiap pagi, ia kembali menjadi pemulung tua yang baik hati. Suatu sore, saat Pak Marzuki sedang memilah barang bekas di luar, aku memberanikan diri membuka laptop yang biasa ia gunakan. Bukan untuk mengintip, tapi aku melihat file dengan namaku. Nita_Wijayanti. Tanpa sadar, jari-jariku membukanya. Di dalamnya, ada puluhan file. Laporan keuangan PT Willy Propertindo. Foto-foto Mas Willy dengan wanita lain. Bukan hanya Elisa, tapi banyak. Rekaman percakapan telepon. Bahkan bukti transfer judi online senilai miliaran rupiah. Tapi yang paling mengejutkan, ada file tentang diriku sendiri. Riwayat hidupku dari kecil. Prestasi di sekolah, kuliah, karir sebagai arsitek. Semua lengkap. Bahkan ada hasil tes psikologi yang pernah kuikuti saat melamar kerja dulu. Pak Marzuki menyelidikiku juga. Perasaanku campur aduk. Antara marah, takut, dan bingung. Mengapa ia menyelidikiku sedetail ini? Apa motif sebenarnya? Kaget. Suara Pak Marzuki di belakangku membuatku tersentak. Ia berdiri di pintu, wajahnya tenang. Pak, ini. Maaf, Nita. Bapak harus memastikan. Bapak tidak bisa asal menolong orang. Harus tahu latar belakang, rekam jejak, karakter. Semua demi keamanan bersama. Tapi Bapak punya data pribadi saya. Dan Bapak juga punya data ribuan orang lain. Semua calon mitra bisnis Bapak, semua orang yang Bapak bantu, semuanya Bapak selidiki lebih dulu. Ini prosedur. Aku diam. Masih marah, tapi berusaha memahami. Nita, dengar. Bapak tidak punya niat jahat padamu. Justru sebaliknya. Bapak lihat potensi besar dalam dirimu. Kamu cerdas, kuat, dan punya integritas. Tapi Bapak harus yakin. Dan setelah seminggu ini, Bapak makin yakin. Yakin apa? Yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk memimpin divisi properti Marzuki Group ke depan.
Aku terpana. Apa? Kamu lulusan arsitek UI cum laude. Punya pengalaman mendesain beberapa gedung terkenal sebelum menikah. Punya pemahaman bisnis properti karena ikut mengelola perusahaan suami. Dan yang paling penting, kamu punya hati. Kombinasi langka. Tapi Pak, saya masih hamil. 2 minggu lagi mau melahirkan. Itu bukan halangan. Kamu bisa kerja dari rumah. Atau dari rumah sakit kalau perlu. Ia tersenyum. Bapak dulu juga kerja keras sambil mengurus anak. Istri Bapak sudah tiada. Jadi Bapak bawa anak ke kantor, ke proyek, kemanapun. Tidak ada yang tidak mungkin kalau ada kemauan. Air mataku tumpah. Bukan sedih, tapi haru. Seseorang percaya padaku. Tapi Pak, bagaimana dengan Mas Willy? Saya masih terikat pernikahan. Itu urusan berikutnya. Kita selesaikan satu persatu. Percaya sama Bapak. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Faro bergerak aktif, seperti ikut merasakan kegalauanku. Aku memikirkan semua yang terjadi dalam seminggu terakhir. Dari puncak keputusasaan, kini aku punya harapan baru. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Pak Marzuki? Ya, ia konglomerat. Tapi motifnya menolongku masih samar. Apakah benar hanya karena ia ingin menolong orang baik? Atau ada agenda lain? Dan data pribadiku yang lengkap itu. Apa ia benar-benar bisa dipercaya? Pukul 2 pagi, aku mendengar suara derit gerobak. Pak Marzuki keluar lagi. Kali ini aku mengikutinya diam-diam. Ia berjalan ke arah pasar. Di sebuah gang gelap, ia berhenti. Sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu. Seorang sopir berseragam membukakan pintu. Pak Marzuki masuk. Mobil melaju. Aku mencoba mengikuti, tapi tak mungkin. Aku kembali ke gubuk dengan perasaan penasaran. 1 jam kemudian, Pak Marzuki kembali. Kali ia membawa map besar. Nita? Bangun? Tanyanya melihatku duduk. Pak, saya mau tanya jujur. Apa sebenarnya motif Bapak menolong saya? Pak Marzuki diam. Ia duduk di kursi kayu, menatapku lama. Kamu wanita cerdas. Tentu bertanya-tanya. Baik, Bapak akan jujur. Ia menarik napas panjang. Suamimu, Willy, bukan hanya koruptor di perusahaanku dulu. Ia juga terlibat dalam kematian anakku. Dunia serasa berhenti. Apa? Anak bungsuku, Dimas, meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Polisi bilang kecelakaan biasa. Tapi Bapak punya bukti bahwa kecelakaan itu direkayasa. Dan Willy terlibat di dalamnya. Aku terpukul. Pak, saya tidak tahu. Tentu kamu tidak tahu. Willy pintar menyembunyikan sisi gelapnya. Ia punya banyak musuh, banyak dendam. Dan Bapak sudah lama mengincarnya. Tapi Bapak tidak bisa bertindak sendiri. Butuh orang dalam. Dan kebetulan, kamu istrinya. Jadi, Bapak menolong saya demi membalas dendam pada Mas Willy. Pak Marzuki menatapku lekat. Awalnya, iya. Tapi setelah kenal kamu, melihat kebaikanmu, ketabahanmu, Bapak tulus ingin menolong. Dan balas dendam bukan lagi motif utama. Keadilan, itu motifku sekarang. Untukmu, untuk Lastri, untuk anaknya, dan untuk Dimas. Aku diam. 1000 perasaan campur aduk. Marah, karena merasa dimanfaatkan. Tapi juga paham, karena Pak Marzuki juga korban kebusukan Mas Willy. Maaf, Nita. Bapak jujur sekarang. Kalau kamu mau pergi, Bapak tidak akan menahan. Bapak tetap akan bantu kamu secara finansial. Tapi kalau mau tetap bersama Bapak, kita lawan mereka bersama-sama. Aku memegang perutku. Faro menendang keras. Sejenak aku membayangkan masa depan. Masa depan di mana aku terus menjadi korban. Atau masa depan di mana aku bangkit dan melawan. Pak, saya tetap di sini. Tapi dengan satu syarat. Apa? Semua yang kita lakukan harus legal. Tidak boleh ada kekerasan. Saya ingin keadilan, bukan dendam. Pak Marzuki tersenyum. Setuju. Jabat tangan. Kami berjabat tangan.
Tangannya yang kasar menggenggam tanganku erat. Malam itu, di gubuk reot pinggir kali, dua orang dari latar belakang berbeda bersatu padu. Seorang konglomerat tua yang kehilangan anak, dan seorang ibu hamil yang diusir suami. Kami punya satu musuh yang sama. Dan perang baru akan segera dimulai. Malam itu, setelah pengakuan Pak Marzuki tentang kematian anaknya, suasana di gubuk terasa berat. Kami duduk berhadapan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, seolah ikut merasakan kegelisahan kami. Pak, aku memecah keheningan. Boleh saya tahu lebih detail? Tentang Dimas. Pak Marzuki menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, seperti kembali ke masa lalu yang penuh luka. Tangan keriputnya menggemetari gelas teh yang sejak tadi tak disentuh. Dimas, anak bungsuku. Usianya 32 tahun saat itu. Ia lulusan teknik sipil ITB, pintar, rajin, dan sangat saya banggakan. Ia yang memimpin divisi konstruksi Marzuki Group. Proyek-proyek besar di kota ini, banyak yang di bawah tanggung jawabnya. Aku mendengarkan dengan seksama. Faro dalam perutku bergerak pelan, seperti ikut mendengar. Suatu hari, Dimas datang padaku. Ia curiga ada permainan kotor di proyek flyover Sudirman. Anggarannya membengkak, material yang digunakan di bawah standar, tapi laporannya seolah semua beres. Ia mulai menyelidiki sendiri. Dan Mas Willy terlibat. Pak Marzuki mengangguk pelan. Waktu itu Willy sudah punya perusahaan sendiri, PT Willy Propertindo. Ia jadi subkontraktor di proyek itu. Dimas menemukan bukti bahwa Willy memalsukan laporan, menggunakan material murah, dan menggelapkan dana proyek. Temuan itu akan dilaporkan Dimas ke kejaksaan. Dadaku berdegup kencang. Lalu, 3 hari sebelum Dimas melapor, ia meninggal. Kecelakaan mobil di tol. Polisi bilang remblong, mobil masuk jurang. Tapi saya tidak percaya. Dimas anak yang hati-hati, ia selalu rutin servis mobil. Suara Pak Marzuki bergetar. Saya selidiki sendiri. Dan saya temukan bukti bahwa rem mobilnya telah dirusak. Buktinya masih ada. Ada. Tapi tidak cukup kuat untuk kasus pidana. Pelakunya profesional, tidak meninggalkan jejak. Tapi saya punya rekaman percakapan antara Willy dan seseorang yang diduga eksekutor. Rekaman itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan karena cara mendapatkannya tidak sah, tapi cukup untuk meyakinkan saya. Aku terdiam. Mas Willy, suami yang selama ini kukira hanya playboy dan koruptor kecil, ternyata bisa lebih kejam dari dugaanku. Pak, saya turut berduka. Saya tidak tahu. Tentu kamu tidak tahu. Willy pintar bermain peran. Di depanmu ia suami penyayang, di belakang ia monster. Pak Marzuki menatapku tajam. Makanya saya butuh kamu, Nita. Bukan cuma untuk balas dendam, tapi untuk memastikan dia tidak bisa merusak hidup orang lain lagi. Tapi buktinya tidak cukup. Untuk kasus pidana, belum. Tapi untuk kasus perdata, kita punya banyak amunisi. Utang perusahaannya, penipuan, penggelapan, perselingkuhan, penelantaran istri dan anak, itu semua bisa kita pakai untuk menghancurkannya secara finansial dan sosial. Api dalam diriku mulai menyala. Bukan dendam membabi buta, tapi tekad untuk menegakkan keadilan. Baik, Pak. Saya ikut. Katakan apa yang harus saya lakukan. Keesokan paginya, Pak Marzuki mengajakku ke suatu tempat. Untuk pertama kalinya sejak seminggu di gubuk, aku keluar. Kami naik angkot ke pusat kota, lalu berjalan kaki menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan bisnis. Kita kemana, Pak? Tanyaku, memegang perut yang semakin besar. Kantor pengacara. Teman saya, Bang Togar. Dia yang akan menangani kasusmu secara hukum. Gedung itu tinggi menjulang. Di lobi, aku melihat deretan perusahaan ternama. Marzuki Group ternyata memiliki lantai khusus di gedung ini. Kami naik lift eksekutif. Dan beberapa menit kemudian tiba di lantai 25. Seorang resepsionis cantik menyambut kami. Matanya sempat melirik penampilanku yang masih sederhana. Baju hamil pinjaman dari tetangga Pak Marzuki.
Tapi saat melihat Pak Marzuki yang hari itu berpakaian rapi, ia langsung tersenyum profesional. Selamat pagi, Pak Marzuki. Bang Togar sudah menunggu. Kami dipersilakan masuk ke ruangan mewah. Di dalam, seorang pria Batak berusia sekitar 50 tahun dengan kumis tebal menyambut kami. Ia berdiri dan menyalami Pak Marzuki dengan hangat. Marzuki, lama tak jumpa, ya. Suaranya berat khas Batak. Lalu ia menatapku. Nah, ini pasti Nita. Duduk, duduk. Perut besar begini, jangan capek-capek. Aku duduk di sofa empuk. Ruangan ini dingin oleh AC, kontras dengan gubuk Pak Marzuki yang panas dan lembab. Nita, ini Bang Togar, pengacara terbaik di kota ini. Sudah 30 tahun menangani kasus-kasus besar. Dia juga yang menangani kasus Dimas dulu. Bang Togar menghela napas mendengar nama Dimas. Kasus itu masih belum ketemu titik terang. Tapi kita tidak akan menyerah. Bang, Nita ini istrinya Willy Hermawan. Yang kita curigai itu. Bang Togar mengangguk. Saya sudah baca laporan dari tim investigasi. Lengkap sekali. Nita, kamu tahu tidak kalau suamimu itu sedang dalam pengawasan kita setahun terakhir? Aku menggeleng. Sama sekali tidak tahu, Bang. Wajar. Dia licin. Tapi sekarang kita punya senjata baru. Kamu. Ia membuka map tebal di depannya. Dengan kesaksianmu, kita bisa membuka banyak hal. Tapi sebelum itu, saya perlu tanya. Kamu siap secara mental? Ini tidak mudah. Kamu akan dihadapkan pada fakta-fakta yang mungkin menyakitkan. Saya siap, Bang. Baik. Mari kita mulai. Selama 2 jam, Bang Togar menjelaskan semuanya. Strategi hukum, tahapan, risiko, dan kemungkinan hasil. Aku mendengarkan dengan seksama, sesekali bertanya. Pikiranku yang sempat kacau mulai terstruktur. Pertama, kita akan ajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan KDRT. Itu yang paling cepat. Sambil jalan, kita kumpulkan bukti untuk kasus pidana penipuan dan penggelapan. Untuk kasus kematian Dimas, kita butuh waktu lebih lama, tapi kita akan coba buka lagi. Berapa lama semua ini, Bang? Gugatan cerai bisa 3-6 bulan. Kasus pidana bisa setahun lebih. Tapi untuk efek jera, kita tidak perlu menunggu semuanya selesai. Begitu gugatan cerai diajukan, publik akan tahu. Media akan memberitakan. Itu sudah cukup menghancurkan reputasinya. Aku mengangguk. Lalu soal anak saya, Faro. Saya ingin hak asuh penuh. Itu pasti. Dengan bukti perselingkuhan dan pengusiran saat kamu hamil, hakim pasti memenangkan kamu. Apalagi kamu tidak bekerja? Itu tidak masalah, karena kamu akan segera punya pekerjaan. Ia melirik Pak Marzuki. Betul, sahut Pak Marzuki. Begitu kasus ini selesai, Nita resmi bergabung dengan Marzuki Group. Saya sudah siapkan posisi untuknya. Bang Togar tersenyum. Nah, itu nilai tawar. Kamu punya penghasilan tetap, bisa menghidupi anak. Hakim akan lihat itu. Perasaanku campur aduk. Ada haru, ada tegang, ada takut. Tapi yang paling kuat adalah tekad. Malamnya, aku kembali ke gubuk dengan perasaan berbeda. Gubuk reot itu kini terasa seperti benteng. Disinilah perlawanan dimulai. Pak, saya ingin belajar, kataku pada Pak Marzuki. Saya ingin tahu semua tentang bisnis properti, tentang hukum, tentang cara menghadapi orang seperti Mas Willy. Saya tidak ingin jadi korban terus. Pak Marzuki tersenyum bangga. Itu semangat yang Bapak tunggu. Mulai besok, Bapak akan ajari kamu. Tapi ingat, kamu sedang hamil. Jangan terlalu capek. Mungkin dengan belajar, saya jadi lupa sakit hati, Pak. Malam itu, Pak Marzuki mengajariku banyak hal. Tentang laporan keuangan, tentang deteksi kecurangan, tentang strategi negosiasi. Ia juga memberiku buku-buku untuk dibaca. Bapak punya perpustakaan kecil di rumah utama Bapak. Nanti kalau sudah lebih kuat, Bapak ajak kamu ke sana. Sekarang, pakai dulu buku-buku yang Bapak simpan di sini. Aku membuka satu buku tentang manajemen krisis.
Di halaman pertama, ada catatan tangan. Untuk anak-anakku, jadilah pemimpin yang berhati. Papa. Tulisan itu membuatku terharu. Ini buku punya Dimas? Tanyaku lirih. Pak Marzuki mengangguk. Ia suka baca buku bisnis. Saya simpan semua bukunya. Sebagai kenangan. Maaf, Pak, saya tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Lebih baik buku itu dibaca daripada berdebu. Kamu baca saja. Aku membuka halaman demi halaman. Di beberapa bagian, ada catatan tangan Dimas. Tulisan rapi, analitis. Siapa tahu, dari tulisan ini aku bisa mengenal sosok yang dibunuh suamiku. Hari-hari berikutnya, rutinitasku berubah. Pagi hari, aku membantu Pak Marzuki memilah barang bekas. Bukan karena perlu, tapi untuk belajar rendah hati, katanya. Siang hari, aku membaca buku dan belajar dari dokumen-dokumen yang diberikan Pak Marzuki. Sore hari, aku istirahat dan mengobrol dengan tetangga-tetangga sekitar yang ternyata baik hati. Suatu sore, seorang ibu parubaya datang ke gubuk. Ia membawa bubur kacang hijau dan kue tradisional. Nita, ini Ibu Titin buatkan. Kata Pak Marzuki, kamu suka bubur kacang ijo? Wah, terima kasih, Bu. Repot-repot. Ah, nggak repot. Kamu kan lagi hamil. Harus banyak makan bergizi. Ia duduk di sampingku. Pak Marzuki cerita sedikit tentang kamu. Kasihan banget. Suami bejat begitu. Aku tersenyum getir. Saya sudah ikhlaskan, Bu. Syukurlah kalau kamu kuat. Ibu dulu juga pernah digantungin suami, tapi nggak sampai diusir. Alhamdulillah sekarang punya warung kecil. Bisa hidup mandiri. Bu Titin janda. Iya, sudah 10 tahun cerai. Anak 2, semuanya sudah kerja. Alhamdulillah. Ia menatap perutku. Nanti kalau lahiran, kabari ibu ya. Ibu bisa bantu jagain bayi kalau kamu perlu istirahat. Hatiku hangat. Di lingkungan sederhana ini, aku menemukan solidaritas yang tak pernah kurasakan di kompleks perumahan mewah dulu. Masyarakat sini memang begitu, Nita. Kata Pak Marzuki yang tiba-tiba muncul. Mereka miskin harta, tapi kaya hati. Saling tolong, saling bantu. Itu yang hilang dari orang-orang kota. Aku mengangguk setuju. Malam harinya, saat Pak Marzuki sedang memilah dokumen, aku memberanikan diri bertanya. Pak, saya boleh lihat foto-foto Dimas? Pak Marzuki diam sejenak. Lalu ia mengeluarkan dompet usang dari saku celananya. Dari dalam, ia mengeluarkan foto yang sudah lusuh. Ini dia. Dimas, anak bungsuku. Aku memandangi foto itu. Seorang pemuda tampan dengan senyum lebar, berdiri di samping Pak Marzuki yang lebih muda. Matanya cerdas, wajahnya ramah. Umurnya 32 tahun saat meninggal. Masih single. Katanya mau fokus karir dulu sebelum menikah. Padahal saya sudah ingin punya menantu dan cucu. Suara Pak Marzuki bergetar. Pak, saya janji. Saya akan bantu bongkar kebenaran ini. Terima kasih, Nita. Tapi ingat, prioritas utama kamu adalah Faro. Keselamatanmu dan bayimu nomor 1. Jangan nekat melakukan hal-hal berbahaya. Saya ngerti, Pak. Malam itu, sebelum tidur, aku berbincang dengan Faro dalam perutku. Faro, nak, Ibu akan berjuang untuk kita. Untuk masa depanmu. Ibu janji, kau akan lahir di dunia yang lebih baik, dengan ibu yang kuat dan mandiri. Kau tidak akan mengalami apa yang ibu alami. Faro menendang pelan. Seperti menjawab. Di luar gubuk, bulan bersinar terang. Sungai mengalir tenang. Dan di dalam hati seorang ibu yang terluka, api perjuangan mulai berkobar hebat. 2 minggu telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Perutku semakin besar, Faro semakin aktif. Dokter kandungan yang kini kudatangi, rekomendasi dari Pak Marzuki, mengatakan bahwa kondisi kesehatanku baik, meski ada sedikit tekanan darah tinggi akibat stres. Ibu harus banyak istirahat, kurangi pikiran berat, katanya. Tapi bagaimana bisa istirahat kalau pikiranku terus bergelut dengan rencana perang? Pak Marzuki memberiku akses ke tim investigasinya.
Mereka adalah mantan penyidik polisi, jurnalis, dan akuntan forensik yang bekerja diam-diam mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Mas Willy. Setiap sore, mereka mengirim laporan perkembangan melalui email, yang kubaca di laptop Pak Marzuki. Dan setiap kali membaca laporan itu, hatiku semakin hancur sekaligus terbakar amarah. Hari itu, tim investigasi mengirimkan laporan paling mengejutkan sejauh ini. Judulnya, Profil Lastri Wijayanti, istri pertama Willy Hermawan. Tanganku gemetar membuka file itu. Lastri Wijayanti, 28 tahun, almarhum. Menikah dengan Willy Hermawan pada tahun 2016, saat Willy masih menjadi manajer proyek di sebuah kontraktor kecil. Lastri adalah wanita sederhana, lulusan SMA, bekerja sebagai penjaga toko kelontong. Mereka tinggal di kontrakan sempit di daerah pinggiran. Dari pernikahan itu, lahir seorang anak laki-laki pada tahun 2017, diberi nama Dava Hermawan. Namun kehamilan Lastri tidak mudah. Ia mengalami komplikasi, harus bed rest total di trimester akhir. Willy saat itu mulai sukses dengan perusahaan barunya, sering pulang larut, jarang memperhatikan kondisi istrinya. Saat Dava lahir prematur di usia kehamilan 7 bulan, Lastri harus menjalani operasi sesar darurat. Rumah sakit meminta uang muka 15 juta rupiah untuk tindakan. Willy tidak datang. Teleponnya tidak diangkat. Lastri yang tidak punya uang, hanya bisa menangis di ranjang rumah sakit. 3 hari kemudian, Lastri meninggal dunia karena pendarahan hebat yang tidak tertangani. Bayinya selamat, namun harus dirawat di inkubator selama sebulan. Willy baru muncul seminggu setelah Lastri dimakamkan. Ia mengklaim sedang dinas luar kota, tidak bisa dihubungi. Keluarga Lastri tidak percaya. Mereka tahu Willy berselingkuh dengan wanita lain saat itu. Tapi mereka tidak punya bukti dan tidak punya biaya untuk menggugat. Anak itu, Dava, akhirnya diasuh oleh neneknya, ibunya Lastri, seorang janda tua penjual gorengan di pinggir jalan. Willy memberikan uang 500.000 per bulan untuk biaya anak, itu pun sering telat. Selama 6 tahun, Dava tumbuh tanpa kasih sayang ayah, hanya dengan nenek yang kadang harus memilih antara beli susu atau beli beras. Aku membaca laporan itu sambil menangis. Faro dalam perutku bergerak gelisah, seolah ikut merasakan kepedihan ini. Ini tidak masuk akal, bisikku. Bagaimana bisa seseorang setega itu? Pak Marzuki yang duduk di sampingku, menghela napas berat. Itu baru permulaan, Nita. Masih banyak yang lain. Ia membuka file berikutnya. Daftar wanita yang terbukti berselingkuh dengan Willy Hermawan. Aku menahan napas saat membaca daftar itu. Ada 17 nama. 17 wanita. Elisa adalah yang terbaru. Tapi sebelumnya ada sekretaris lain. Ada klien perempuan. Ada teman kampus. Bahkan ada istri teman bisnisnya. Semua lengkap dengan bukti foto, chat, dan rekaman. Selama ini aku buta. Gumamku. Aku tinggal serumah dengan monster, tapi tidak tahu apa-apa. Kamu tidak buta, Nita. Kamu terlalu percaya. Itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kamu punya hati bersih. Tapi hatiku tidak bersih lagi sekarang. Ada luka, ada amarah, ada dendam yang mulai membara. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku ingin bertemu Dava, anak yang ditinggalkan Mas Willy. Pak Marzuki awalnya keberatan. Kamu sedang hamil besar, Nita. Jangan bepergian jauh. Pak, saya harus lihat sendiri. Saya harus tahu wajah anak yang ditinggalkan suami saya. Mungkin itu akan memperkuat tekad saya. Akhirnya ia mengizinkan, dengan didampingi salah satu anggota tim investigasi, Mas Rudi, mantan polisi berbadan tegap yang sekarang bekerja untuk Pak Marzuki. Kami naik mobil ke daerah pinggiran. Semakin jauh kami melaju, pemandangan semakin berubah. Dari gedung-gedung tinggi, menjadi perumahan padat, lalu kampung-kampung dengan gang sempit. Ini dia, Bu, kata Mas Rudi, menghentikan mobil di pinggir jalan karena tidak bisa masuk ke gang. Aku turun dengan hati-hati. Gang itu sempit, hanya muat untuk motor dan pejalan kaki. Di kanan kiri, rumah-rumah petak berjejal. Anak-anak bermain di got yang airnya keruh. Bau sampah dan gorengan bercampur jadi satu.
Kami berjalan sekitar 100 meter, lalu berhenti di depan sebuah rumah petak kecil. Catnya kusam, pintu kayu penyok di sana-sini. Di depan rumah, seorang nenek tua sedang menggoreng tempe di wajan kecil. "Bu, permisi," sapa Mas Rudi. "Apakah ini rumah Ibu Lastri?" Nenek itu menoleh. Matanya sayu, kulitnya keriput. "Iya, saya ibunya Lastri. Ada perlu apa?" "Saya dari tim hukum, Bu. Ada perlu bicara tentang Dava." Nenek itu memandang kami curiga, terutama pada perut besarku. Tapi akhirnya ia mempersilakan masuk. Rumah itu sangat sederhana. Satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu, dapur, dan kamar sekaligus. Di pojok, ada dipan kecil dengan kasur tipis. Di situ, seorang anak laki-laki kecil sedang tidur siang. "Itu Dava," bisik nenek itu. "Baru aja ketiduran. Biasanya susah tidur, suka mimpi buruk." Aku mendekati dipan itu pelan. Kulihat wajah anak itu. Mirip Mas Willy. Sangat mirip. Hidung mancung, alis tebal, bentuk wajah yang sama. Tapi di wajah mungil itu, ada kesedihan yang mengendap. Bahkan saat tidur pun, alisnya berkerut. "Umurnya 5 tahun, Bu?" tanyaku. "Iya, sebentar lagi 6 tahun. Bulan depan." Nenek itu menghela napas. Kasihan anak ini. Nggak pernah ditengok bapaknya. Kadang saya sampai mikir, apa saya jualan gorengan terus buat beli susu? Tapi saya sudah tua, Bu. Nggak tahu sampai kapan kuat. Hatiku hancur. Saya minta maaf, Bu. Saya istri barunya Willy. Nenek itu tertegun. Wajahnya berubah. Campuran antara marah dan sedih. "Jadi kamu, wanita yang dinikahinya setelah Lastri?" "Iya, Bu. Tapi saya juga korban. Saya diusir saat hamil 8 bulan. Sekarang saya tinggal di gubuk pemulung." Nenek itu menatapku lama. Lalu tiba-tiba, ia menangis. Bukan histeris, tapi tangisan lirih yang keluar dari lubuk hati paling dalam. "Dia memang monster, Bu. Anak saya mati karenanya. Cucu saya terlantar karenanya. Dan sekarang, Anda juga." Aku memeluk nenek itu. Dua wanita yang sama-sama dikhianati oleh pria yang sama. Saat itulah Dava terbangun. Ia membuka matanya, menatapku dengan bingung. "Nek, ini siapa?" tanyanya lirih. Ini tantemu, Nak." Dava duduk, mengucek mata. Lalu ia menatap perutku. "Tante hamil? Adek bayi?" Aku tersenyum meski air mata masih mengalir. "Iya, sayang. Adek bayi. Namanya Faro." "Faro." Ia mengulang nama itu. "Boleh main sama Faro nanti?" "Tentu, Nak. Tante janji, kamu boleh main dengan Faro kapanpun kamu mau." Untuk pertama kalinya, Dava tersenyum. Senyum yang polos, tanpa dosa. Senyum yang seharusnya sering ia tunjukkan jika punya masa kecil bahagia. Perjalanan pulang. Aku tidak bisa berhenti menangis. Mas Rudi diam, sesekali menyodorkan tisu. "Bu, jangan terlalu sedih. Nanti bayinya," katanya lembut. "Iya, Mas. Tapi saya nggak bisa bayangkan. Ada anak sekecil itu, hidup dalam kekurangan, tanpa ayah, tanpa masa depan yang jelas. Sementara ayahnya hidup mewah, punya rumah megah, pesta pora dengan wanita lain. Ini yang namanya keadilan itu belum turun, Bu. Tugas kita yang memperjuangkannya." Aku mengangguk. Tekadku semakin bulat. Malamnya, aku ceritakan semuanya pada Pak Marzuki. Ia mendengarkan dengan sabar, sesekali mengelus punggungku yang berguncang menahan tangis. "Nita, kamu tahu tidak, kenapa Bapak mau membantumu habis-habisan?" "Karena Bapak ingin keadilan untuk Dimas, Pak." "Itu salah satunya. Tapi lebih dari itu, Bapak lihat di matamu sesuatu yang sama dengan mataku dulu. Tekad untuk bangkit. Dan Bapak percaya, kamu akan jadi wanita hebat. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang seperti Dava, seperti Lastri, seperti ibu tua itu." "Tapi Pak, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya nggak punya apa-apa."
Kamu punya otak cerdas, punya hati mulia, punya tekad baja. Itu lebih berharga dari harta apapun. Dan Bapak akan bantu kamu mengembangkan semua itu. Malam itu, Pak Marzuki menunjukkan sesuatu. Sebuah dokumen rahasia yang baru saja diterimanya dari tim investigasi. Ini yang paling mengerikan. Nita, siap-siap. Aku membaca dokumen itu. Isinya adalah laporan medis dan otopsi Lastri. Ternyata, ada kejanggalan dalam kematiannya. Rumah sakit tempat ia dirawat menerima transfer dana misterius sebesar 50 juta rupiah sehari sebelum Lastri meninggal. Transfer itu berasal dari perusahaan milik Willy, PT Willy Propertindo. Tunggu, maksud Bapak? Kita curiga, Lastri sengaja dibiarkan meninggal. Ia mungkin punya bukti atau tahu sesuatu yang membahayakan Willy. Dan dengan kematiannya, semua bungkam. Dunia serasa berhenti. Pak, ini tuduhan berat. Pembunuhan. Kita belum bisa menyebutnya begitu. Tapi ini indikasi kuat. Tim forensik kita sedang menyelidiki lebih lanjut. Jika terbukti, Willy bisa dijerat pasal berlapis. Aku terdiam. Selama ini kukira Mas Willy hanya playboy dan koruptor. Tapi pembunuhan? Ini di luar nalarku. Nita, kamu harus kuat. Masih panjang jalan ini. Dan akan banyak hal buruk yang terungkap. Tapi percaya, kebenaran harus ditegakkan. Aku mengangguk pelan. Tanganku memegang perut, merasakan gerakan Faro. Bayi kecil ini, ia akan lahir di dunia yang kejam. Tapi ia akan punya ibu yang berjuang untuk keadilan. Keesokan harinya, aku meminta Mas Rudi mengantarku ke rumah Lastri lagi. Kali aku membawa bingkisan, susu, biskuit, dan amplop berisi uang. Nek, ini sedikit rezeki buat Dava. Saya tahu ini tidak sebanding, tapi saya ingin membantu. Nenek itu menatap amplop itu dengan mata berkaca. Bu, ini terlalu banyak. Saya nggak berani terima. Terima saja, Nek. Anggap saja ini dari saya, yang juga merasa bersalah karena tanpa sadar menikahi orang yang sama. Nenek itu memelukku erat. Dava yang melihat, ikut memeluk kakiku. Tante baik. Jajan Dava ya, Tante? Tanyanya polos. Iya, sayang. Tante beliin jajan. Sore itu, aku mengajak Dava ke warung dekat rumahnya. Ia memilih permen, es krim, dan kue-kue murah. Matanya berbinar-binar. Sederhana sekali kebahagiaan anak ini. Saat kembali ke rumah neneknya, Dava tiba-tiba bertanya, Tante, Faro nanti jadi adik Dava ya? Aku tersentak. Maksud kamu? Bapak Dava kan bapaknya Faro juga. Berarti Faro adik Dava dong. Tapi Dava belum pernah ketemu bapak. Ia menunduk. Bapak nggak sayang Dava ya? Aku menahan tangis. Dava, bapak sayang Dava. Cuma bapak sibuk. Tapi Tante janji, Tante akan selalu sayang Dava. Dan Faro juga akan sayang Dava. Beneran. Tante janji. Dava tersenyum lebar. Senyum yang menghangatkan hati meski di tengah dinginnya dunia. Perjalanan pulang, aku mengambil keputusan besar. Mas Rudi, saya mau minta tolong. Tolong uruskan surat-surat yang diperlukan. Saya ingin mengadopsi Dava secara legal. Mas Rudi terkejut. Apa, Bu? Tapi Bu Nita, prosesnya rumit. Dan Dava punya keluarga, neneknya. Neneknya sudah tua. Siapa yang akan mengurus Dava kalau neneknya sakit atau meninggal? Saya tidak tega membiarkan anak itu terlantar. Lagi pula, secara biologis, ia anak tiri saya. Willy mungkin bapaknya, tapi ia tidak pernah peduli. Saya akan jadi ibu untuknya. Mas Rudi diam. Lalu ia tersenyum. Bu Nita, Anda wanita luar biasa. Saya akan bantu. Malamnya, aku sampaikan niat ini pada Pak Marzuki. Ia tersenyum bangga. Nita, kamu benar-benar istimewa. Di saat orang lain sibuk membenci, kamu sibuk menyayangi. Bapak dukung penuh. Biaya dan urusan hukum, biar Bapak yang urus. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan,
tidak ada lagi korban berjatuhan. Cukup Lastri. Cukup Dimas. Cukup saya. Dava dan Faro harus punya masa depan cerah. Malam itu, bulan purnama bersinar terang. Di gubuk reot pinggir kali, seorang ibu hamil dan seorang kakek tua merencanakan masa depan. Bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk anak-anak yang tak berdosa. Perang melawan monster masih panjang. Tapi kami siap. Seminggu setelah pertemuanku dengan Dava, tim investigasi Pak Marzuki bekerja lebih giat. Aku sendiri mulai dilibatkan dalam rapat-rapat kecil yang diadakan di gubuk pada malam hari. Gubuk reot itu berubah menjadi markas rahasia. Laptop-laptop terbuka di atas tumpukan koran, dokumen-dokumen berserakan di atas dipan bambu, dan kami berdiskusi dengan suara berbisik hingga larut malam. Kita punya waktu terbatas, kata Pak Marzuki suatu malam, menunjukkan sebuah dokumen. Willy berencana menjual rumah dan beberapa aset perusahaan ke investor asing. Targetnya, 2 minggu lagi deal selesai. Kalau itu terjadi, aset-aset itu akan sulit kita kejar. Bang Togar, pengacara kami, mengangguk serius. Kita harus bergerak cepat. Nita, apa kamu punya akses ke dokumen-dokumen penting di rumah itu? Akta tanah, sertifikat, surat-surat berharga. Aku menggelung. Semua ada di brankas kamar utama. Kombinasinya, saya tahu. 17081945, tanggal kemerdekaan. Willy suka pakai angka itu. Ini modal bagus. Tapi bagaimana cara mengambilnya tanpa ketahuan? Mas Rudi, mantan polisi, angkat bicara. Saya bisa bantu. Tapi perlu pengalihan. Mungkin saat mereka tidak di rumah. Pak Marzuki berpikir sejenak. Saya punya ide. Divisi akuisisi Marzuki Group akan mengadakan pertemuan dengan Willy. Pura-pura mau negosiasi kerjasama. Itu akan mengalihkan perhatiannya. Nita, kamu harus masuk ke rumah saat itu. Aku memegang perutku yang semakin besar. Tapi Pak, saya hamil 8 bulan lebih. Kalau ketahuan, kita tidak akan biarkan kamu ketahuan. Mas Rudi akan mendampingi. Dan kita pasang kamera pengintai di sekitar rumah untuk monitor. Rencana mulai disusun. Detail. Hati-hati. Dan penuh perhitungan. Aku merasa seperti sedang main film mata-mata. Tapi ini nyata. Ini hidupku. 2 hari kemudian, eksekusi dimulai. Pagi itu, Pak Marzuki, dalam wujud aslinya sebagai konglomerat, menelepon Willy. Menggunakan ponsel premium, dengan nada bicara yang berwibawa. Selamat pagi, Pak Willy. Saya Marzuki Ahmad dari Marzuki Group. Saya dengar perusahaan Bapak sedang mencari investor. Mungkin kita bisa bicara. Aku mendengar dari speaker ponsel, suara Mas Willy yang kukenal begitu baik. Pak Marzuki, ini suatu kehormatan. Tentu, saya sangat tertarik. Bagus. Bisakah kita bertemu siang ini? Saya ada waktu jam 2 di kantor saya. Jam 2? Bisa. Pak, saya akan datang. Telepon ditutup. Pak Marzuki tersenyum. Dia datang. Sekarang giliranmu, Nita. Aku berganti pakaian, celana panjang hitam, jaket gelap, dan topi. Mas Rudi memeriksa peralatannya. Kamera kecil, alat perekam, senter, dan sarung tangan. Bu, kita harus cepat. Maksimal 30 menit. Dari kantor ke rumah, macetnya sekitar 45 menit. Tapi kalau dia curiga dan pulang cepat, kita dalam bahaya. Ngerti, Mas. Kami berangkat dengan mobil biasa, bukan mobil mewah, agar tidak mencolok. Mas Rudi memarkir agak jauh dari rumah, di area ruko kosong. Dari situ, kami berjalan kaki menyusuri gang belakang. Mas Rudi sudah memetakan jalur masuk. Tembok belakang rumah ternyata punya celah. Tepat di area taman yang dulu kutanami mawar. Aku tahu persis lokasinya. Di sini, Mas. Dulu saya yang desain taman ini. Ada pintu servis untuk tukang kebun, tapi biasanya dikunci. Mas Rudi mengeluarkan alat sederhana. Beberapa detik kemudian, bunyi, klik, terdengar. Sudah terbuka. Ayo. Kami masuk ke taman belakang. Hatiku berdegup kencang.
Setiap sudut taman ini familiar. Aku yang menanam mawar-mawar ini. Aku yang memilih batu-batu hias ini. Tapi sekarang, semua terasa asing. Bu, fokus. Brankas di mana? Kamar utama, lantai 2. Kami masuk melalui pintu dapur. Rumah terasa sepi. Mbak Lastri, pembantu yang dulu, ternyata sudah tidak ada. Mungkin dipecat. Atau mungkin, aku tidak mau berpikir buruk. Langkah kaki kami berusaha senyap mungkin. Setiap derit lantai membuat jantungku berhenti sejenak. Di ruang tengah, kulihat foto pernikahan kami masih terpajang. Mual rasanya melihatnya. Bu, cepat, bisik Mas Rudi. Kami naik ke lantai 2. Kamar utama. Kamar di mana aku melihat pemandangan mengerikan itu. Pintunya terbuka. Sepi. Aku masuk, langsung menuju lemari besar di pojok. Di belakang baju-baju mahal Mas Willy, ada brankas tersembunyi. Tanganku gemetar memasukkan kombinasi. 17081945. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen. Akta tanah, sertifikat rumah, surat-surat perusahaan, dan perhiasan. Perhiasanku yang dulu ia rampas. Ambil semua yang penting, perintah Mas Rudi. Cepat. Aku memasukkan dokumen-dokumen ke dalam tas yang sudah disiapkan. Lalu mataku menangkap sesuatu di sudut brankas. Sebuah flash disk kecil. Instingku berkata, ini penting. Aku ambil juga. Sudah, Bu, kita pergi. Tapi saat berbalik, aku mendengar suara dari luar. Suara mobil masuk halaman. Suara pintu mobil dibanting. Astaga, kok cepat sekali? Bisik Mas Rudi panik. Kami mengintip dari jendela. Mas Willy turun dari mobil. Sendirian. Wajahnya merah, seperti sedang marah. Ia masuk ke rumah. Turun. Cepat. Mas Rudi menarik lenganku. Kami berlari menuruni tangga, bersembunyi di balik dinding ruang keluarga. Langkah kaki Mas Willy terdengar semakin dekat. Ia masuk ke ruang keluarga, duduk di sofa, dan menelepon seseorang. Ya, saya sudah pulang. Pertemuan batal. Itu Marzuki tua. Saya curiga dia punya maksud lain. Pokoknya, kita percepat rencana jual aset. Aku dan Mas Rudi saling pandang. Kami terjebak. Kami bersembunyi di balik dinding, tidak berani bergerak. Mas Rudi memberi isyarat untuk tetap diam. Syukurlah, Mas Willy tidak masuk ke dapur. Ia hanya di ruang keluarga, lalu naik ke lantai atas. Ini kesempatan, bisik Mas Rudi. Keluar lewat dapur sekarang. Kami merangkak pelan. Setiap detik terasa seperti jam. Sampai di pintu dapur, Mas Rudi membukanya pelan. Udara luar menyegarkan. Kami melesat ke taman belakang, melewati pintu servis, dan kembali ke gang. Sampai di mobil, aku baru sadar kalau tanganku gemetar hebat. Perutku mulas lagi. Bu, tenang. Kita sudah aman. Tarik napas. Aku mencoba tenang. Faro menendang keras. Tapi kami selamat. Malamnya, di gubuk, kami memeriksa hasil misi. Dokumen-dokumen itu berharga. Akta tanah, sertifikat rumah, surat izin usaha, semua asli. Tapi yang paling mengejutkan isi flash disk itu. Pak Marzuki membukanya dengan laptop. Isinya video-video. Bukan video porno, tapi rekaman percakapan Mas Willy dengan berbagai pihak. Rekaman gelap, mungkin disadap. Ada rekaman dengan notaris tentang pemalsuan dokumen. Ada rekaman dengan kontraktor tentang markup anggaran. Dan yang paling mengerikan, ada rekaman percakapan dengan seseorang yang diduga eksekutor kematian Dimas. Nita, ini harta karun, bisik Pak Marzuki, suaranya bergetar. Ini bisa menjebloskan dia ke penjara seumur hidup. Aku menatap layar laptop. Di sana, suara Mas Willy terdengar jelas. Pokoknya, anak muda itu harus diam. Jangan sampai dia bicara. Kau urus, nanti ku bayar 500 juta. Suara lain. Siap, bos. Kecelakaan, ya. Terserah kau. Yang penting bersih. Tidak ada jejak. Dunia serasa runtuh.
Ini bukan sekadar perselingkuhan atau korupsi. Ini pembunuhan berencana. Pak Marzuki mematikan video. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Untuk pertama kalinya, aku melihat konglomerat perkasa itu menangis. Dimas. Nak, Bapak akhirnya punya bukti. Aku memeluknya erat. Pak, kita akan dapatkan keadilan. Saya janji. Malam itu, kami berdua menangis. Tapi di balik tangis itu, ada tekad baja yang semakin menguat. Perang sesungguhnya baru akan dimulai. Seminggu setelah misi pengambilan dokumen, tim hukum Pak Marzuki bekerja siang malam menyusun berkas gugatan. Flash disk berisi rekaman itu menjadi senjata utama kami. Bang Togar bahkan sampai lembur di kantornya, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan Willy. Aku ingin kasus ini sempurna, katanya suatu malam. Bukan hanya cerai dan harta, tapi juga pidana. Penggelapan, penipuan, dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Kata-kata itu masih terasa berat di telingaku. Tapi bukti sudah ada. Rekaman itu jelas, suara Willy tidak terbantahkan. Sementara itu, kondisiku semakin dekat dengan persalinan. Faro sudah masuk panggung, kata dokter. Bisa lahir kapan saja. Aku harus berhati-hati, tidak boleh stres berlebihan. Tapi bagaimana bisa tidak stres saat hidupku sedang di ujung tanduk? Pak Marzuki memintaku untuk lebih banyak istirahat. Nita, prioritas utama adalah Faro. Urusan Willy biar kami yang urus. Tapi aku tidak bisa diam. Setiap malam, aku membaca ulang dokumen-dokumen itu, menghafal setiap detail, mempersiapkan diri untuk hari haji. Hari itu tiba. Senin, 5 April. 2 minggu setelah ulang tahun pengusiran yang tak pernah kuperingati. Pagi-pagi, aku sudah bangun. Kupilih baju hamil yang paling rapi. Blazer warna biru laut yang dipadukan dengan kemeja putih di dalamnya. Pak Marzuki membelikanku beberapa setelan baru. Kamu harus tampil percaya diri, katanya. Penampilan adalah setengah dari kemenangan. Mas Rudi menjemputku pukul 8 pagi. Pak Marzuki sudah menunggu di kantor Bang Togar. Kami akan bersama-sama pergi ke kantor Willy. Sepanjang perjalanan, jantungku berdegup kencang. Faro bergerak aktif, seperti merasakan kegelisahanku. Kusentuh perutku lembut. Tenang, nak. Ibu baik-baik saja. Hari ini ibu akan berjuang untuk kita. Di kantor Bang Togar, semua sudah siap. Pak Marzuki, Bang Togar, dan 2 pengacara muda dari timnya. Juga ada notaris dan 2 orang saksi. Semua berkas sudah siap, kata Bang Togar. Gugatan cerai, gugatan pengambil alihan aset, dan laporan polisi untuk kasus pidana. Kita serahkan hari ini juga. Pak Marzuki menepuk pundaku. Kamu siap, Nita? Aku menarik napas panjang. Saya siap, Pak. Kami berangkat dengan 2 mobil. Aku naik mobil Pak Marzuki bersama beliau dan Bang Togar. Sepanjang jalan, aku terus mengelus perutku, berusaha tenang. Gedung PT Willy Propertindo tampak sama seperti dulu. Megah, modern, dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Dulu aku sering datang ke sini, membawakan makan siang untuk Mas Willy, tersenyum pada semua karyawan. Hari ini, semuanya berbeda. Kami masuk ke lobi. Resepsionis yang dulu selalu menyapaku ramah, kini menatapku dengan pandangan aneh. Mungkin ia sudah dengar kabar perceraian? Atau mungkin ia melihat perubahan penampilanku? Selamat pagi, saya Nita Wijayanti, istri, mantan istri, Willy Hermawan. Saya ada perlu dengan direktur utama. Resepsionis itu terlihat gugup. Tunggu sebentar, Bu. Saya hubungi dulu. Beberapa menit kemudian, seorang pria datang. Manajer HRD. Aku kenal. Namanya Pak Ferry. Bu Nita? Ada perlu apa? Suaranya waspada. Saya ingin bertemu Mas Willy. Ini urusan penting. Pak Ferry melirik rombonganku yang cukup besar. Maaf, Bu. Pak Willy sedang rapat. Mungkin bisa janji dulu.
Bang Togar maju selangkah. Kami tidak butuh janji. Ini urusan hukum. Tolong sampaikan pada Pak Willy, kalau tidak mau menemui kami di sini, kami akan paksa dengan surat panggilan resmi. Terserah. Pak Ferry tampak terkejut mendengar kata hukum. Ia segera masuk ke dalam. 5 menit kemudian, ia kembali. Silakan masuk. Pak Willy di ruang rapat utama. Kami melangkah masuk. Aku merasakan tatapan-tatapan karyawan yang kulewati. Beberapa tampak iba, beberapa bergosip, beberapa menunduk malu. Aku terus melangkah, fokus pada tujuan. Ruang rapat utama berada di lantai 3. Pintu kayu jati yang megah terbuka. Di dalam, Mas Willy duduk di kursi direktur, dikelilingi beberapa anak buahnya. Elisa duduk di sampingnya, memasang wajah sok berkuasa. Begitu melihatku, wajah Mas Willy berubah. Campuran antara marah dan terkejut. Nita, kamu masih berani datang ke sini? Satpam. Usir. Tahan. Bang Togar mengangkat tangannya, menunjukkan identitas pengacara. Saya pengacara Bu Nita. Kami datang untuk urusan resmi. Kalau Pak Willy usir kami, itu bisa disebut penghalangan hukum. Wajah Willy memerah. Elisa memegang lengannya, mencoba menenangkan. Apa maumu? Tanya Willy dengan nada dingin. Aku maju selangkah. Meletakkan map tebal di atas meja rapat. Ini untukmu, Mas. Willy membuka map itu dengan gerakan kasar. Matanya membelalak saat membaca halaman pertama. Apa ini? Gugatan cerai. Baca sampai habis, Mas. Ada banyak. Ia membaca halaman demi halaman. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Elisa ikut membaca. Wajahnya juga pucat. Ini tidak mungkin. Kamu tidak punya hak atas perusahaan ini. Bang Togar angkat bicara. Maaf, Pak Willy. Klien kami punya hak penuh. Berdasarkan bukti yang kami miliki, perusahaan Bapak sudah bangkrut secara finansial. Semua utangnya sudah dibeli oleh klien kami melalui investor. Maka, sesuai hukum, seluruh aset perusahaan beralih kepadanya. Utang? Apa maksudmu? Saya akan jelaskan. Bang Togar membuka dokumen lain. PT Willy Propertindo memiliki total utang 127 miliar rupiah kepada 17 kreditor. Semua utang itu sudah kami beli dengan nilai yang disepakati. Artinya, secara legal, klien kami adalah pemilik sah dari seluruh piutang atas nama perusahaan Bapak. Willy terhuyung. Elisa memegangi lengannya erat. Tapi itu tidak mungkin. Kamu mana punya uang sebanyak itu? Aku tersenyum tipis. Aku memang tidak punya. Saya punya investor. Marzuki Group. Wajah Willy berubah menjadi abu-abu. Marzuki? Itu musuhku. Pak Marzuki yang sejak tadi diam di belakang, maju selangkah. Saya bukan musuhmu, Willy. Saya hanya penegak keadilan. Willy menatap Pak Marzuki dengan pandangan penuh kebencian. Kau dalang di balik semua ini. Saya hanya membantu wanita yang kau aniaya. Sama seperti kau menganiaya anak saya, Dimas. Mendengar nama Dimas, Willy tersentak. Aku tidak tahu apa-apa tentang anakmu. Tidak tahu? Lalu ini apa? Pak Marzuki mengeluarkan flash disk dari sakunya. Rekaman suaramu, Willy. Jelas sekali kau memerintahkan pembunuhan anakku. Suasana ruangan hening. Semua orang terpaku. Kau merekamku. Bukan aku. Mungkin ada hantu yang merekam perbuatanmu. Tapi yang jelas, ini cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Elisa mulai gemetar. Anak buah Willy yang lain saling pandang, kebingungan. Ini konspirasi, teriak Willy. Konspirasi atau tidak, nanti di pengadilan kita buktikan. Bang Togar menyerahkan dokumen lain. Ini laporan polisi yang sudah kami daftarkan. Kasus penggelapan, penipuan,
dan pembunuhan berencana. Selamat, Pak Willy. Hidupmu akan segera berubah. Saat itulah pintu ruangan terbuka. 2 orang polisi masuk, diikuti beberapa orang lain. Selamat siang. Kami dari Kepolisian Resort Kota. Ada laporan yang masuk dan kami perlu meminta keterangan Bapak Willy Hermawan. Willy terpaku. Elisa menjerit pelan. Ini tidak mungkin. Kalian tidak punya bukti. Kami punya bukti, Pak. Dan saksi, kata polisi itu. Mohon kerjasamanya. Saat polisi mendekat, Willy tiba-tiba berteriak. Elisa, telepon pengacara. Cepat. Tapi Elisa hanya diam. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, ini sudah berakhir. Aku memandang semua ini dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tapi juga ada kesedihan. Lelaki yang pernah kucintai, ayah dari anakku, sekarang digiring polisi seperti penjahat biasa. Saat melewati aku, Willy berhenti sejenak. Ia menatapku dengan mata penuh kebencian. Kau akan menyesal, Nita. Aku menatapnya balik. Tidak, Mas. Aku tidak akan menyesal. Yang menyesal adalah kau, karena menyia-nyiakan orang yang tulus mencintaimu. Polisi menariknya pergi. Setelah kepergian Willy, ruangan terasa hampa. Para karyawan berkumpul di luar, bergosip. Elisa duduk lemas di kursi, tidak tahu harus berbuat apa. Aku mendekatinya. Elisa. Ia menengadah. Matanya sembab. Kau mau apa lagi? Mau menghancurkanku juga? Aku menggeleng. Aku tidak akan menghancurkanmu. Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri. Tapi aku ingin kau tahu. Maafkan aku jika selama ini aku terlalu naif. Dan semoga kau mendapat kehidupan yang lebih baik. Aku berbalik dan meninggalkannya. Di luar ruangan, Pak Marzuki menungguku. Ia tersenyum bangga. Kamu hebat, Nita. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Tapi ini belum selesai, kan? Memang belum. Tapi langkah pertama sudah kita lewati. Sisanya tinggal formalitas. Saat kami berjalan menuju lift, tiba-tiba perutku terasa mulas. Keras. Aku berhenti, memegang dinding. Nita? Kamu kenapa? Pak Marzuki panik. Aku rasa Faro mau lahir. Astaga. Cepat, ke rumah sakit. Mas Rudi segera memanggil mobil. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku terus mengelus perutku, berbisik pada Faro. Sebentar lagi, Nak, ibu di sini. Kita sudah menang. Sekarang saatnya kau lahir ke dunia yang lebih baik. Faro menendang, seperti setuju. Di luar mobil, mentari sore bersinar hangat. Hari pembalasan telah usai. Dan kehidupan baru akan segera dimulai. Faro lahir pukul 23.45 malam itu juga. Bayi laki-laki dengan berat 3,2 kg, panjang 49 cm. Ia lahir tepat sehari setelah Willy ditahan polisi. Pak Marzuki yang menemaniku di ruang bersalin, menangis haru saat mendengar tangis pertama Faro. Cucu angkat Bapak, katanya sambil menggendong Faro dengan hati-hati. Kau akan tumbuh menjadi anak hebat, seperti ibumu. 2 hari kemudian, aku sudah diperbolehkan pulang. Tapi bukan ke gubuk. Pak Marzuki menyiapkan apartemen kecil yang nyaman untukku dan Faro. Untuk sementara, sampai kamu punya rumah sendiri, katanya. Dari apartemen inilah aku mengikuti perkembangan kasus Willy dari kejauhan. Bang Togar rutin memberi laporan. Sidang pertama digelar sebulan setelah Faro lahir. Aku hadir dengan Faro dalam gendongan. Mas Willy tampak berbeda di ruang sidang. Wajahnya kusut, pakaiannya kusam, matanya cekung. Jauh dari penampilan rapi dan percaya diri dulu. Di kursi pengunjung, kulihat Elisa duduk di pojok. Ia datang sendirian, tanpa riasan menor seperti dulu. Matanya sembab, seperti habis menangis. Sidang berlangsung alot. Jaksa penuntut umum menghadirkan 27 saksi dan puluhan bukti. Rekaman flash disk itu menjadi senjata utama. Suara Willy jelas memerintahkan pembunuhan Dimas. Pengacara Willy berusaha membantah,
tapi bukti terlalu kuat. Apalagi setelah seorang saksi kunci muncul, mantan anak buah Willy yang ikut dalam konspirasi itu. Ia mengaku mendapat tekanan dan memutuskan bicara untuk meringankan hukumannya. Saya terima uang 200 juta untuk merusak rem mobil korban, katanya di ruang sidang. Pak Willy yang suruh. Ruangan gempar. Willy membanting kursi dan berteriak, "Dusta! Kalian semua bersekongkol." Hakim memukul palu keras-keras. "Tertib, tertib." Tapi Willy sudah tidak bisa dikendalikan. Ia menerjang ke arahku, ingin menyerang, tapi langsung dihadang polisi. Faro dalam gendonganku menangis kencang. Aku hanya diam, menatapnya dengan iba. "Mas, sudah, terimalah." "Istri durhaka, kau hancurkan hidupku," teriaknya sambil digiring keluar. 3 bulan kemudian, vonis dijatuhkan. Willy Hermawan terbukti bersalah atas tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pembunuhan berencana. Hukuman, penjara seumur hidup. Elisa, meski tidak terlibat dalam kasus pembunuhan, terbukti membantu menyembunyikan aset hasil penggelapan. Ia dihukum 4 tahun penjara. Keduanya naik banding, tapi ditolak. Putusan tetap. Hari itu, setelah vonis ingkrah, aku mengunjungi Dava dan neneknya. Kuserahkan surat adopsi yang sudah disetujui pengadilan. "Nek, saya mohon izin. Saya ingin mengadopsi Dava secara resmi. Saya akan jadi ibunya. Faro butuh kakak, dan Dava butuh ibu." Nenek itu menangis haru. "Bu Nita, saya hanya bisa berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan ibu." Dava yang saat itu sedang main di luar. Kupanggil masuk. "Dava, sayang. Mau tinggal sama tante? Sama Faro?" Mata Dava berbinar. "Boleh, tante. Boleh main sama Faro tiap hari." "Boleh, nak. Setiap hari." Dava memelukku erat. Dalam pelukan itu, aku berjanji dalam hati, anak ini tidak akan kekurangan kasih sayang lagi. Setahun kemudian, hidupku berubah total. Aku resmi menjabat sebagai Direktur Divisi Properti Marzuki Group. Proyek pertamaku adalah merancang rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pak Marzuki memberiku kebebasan penuh. "Bapak tahu, kamu akan buat yang terbaik," katanya. "Rumah megah dulu sudah kujual. Uangnya kugunakan untuk membeli rumah baru yang lebih sederhana, tapi hangat. Di sana, aku tinggal bersama Faro, Dava, dan Pak Marzuki yang sering main. Kakek itu kini pensiun dari dunia bisnis, menyerahkan semuanya padaku." "Bapak capek," katanya sambil tertawa. "Mau jadi pemulung lagi, nolongin orang-orang susah." Aku tertawa. "Bapak, pemulung bawa laptop." "Bapak pemulung modern, nak. Ada gadgetnya." Hari itu, Minggu pagi yang cerah. Aku, Dava, dan Faro kini sudah bisa merangkak, jalan-jalan ke pasar. Pak Marzuki memilih tetap di rumah, katanya mau baca koran. Saat asyik memilih sayur, Dava tiba-tiba menarik bajuku. "Bu, lihat. Itu Bapak." Aku menoleh. Jantungku berhenti sejenak. Di pinggir jalan, duduk seorang pria dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan badan kurus kering. Ia sedang memulung botol plastik dari tong sampah. Wajahnya kotor, tapi aku mengenalnya. "Willy." Ia menoleh, dan mata kami bertemu. Untuk sesaat, kami saling memandang. Matanya yang dulu penuh kebencian, kini kosong. Hampa. Seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Aku tahu, ia kabur dari penjara? Tidak. Beberapa bulan lalu, saat kerusuhan di penjara, Willy berhasil melarikan diri. Polisi masih mencarinya. Tapi ia memilih jadi gelandangan, kabur dari kejaran. Karma. Willy menunduk, lalu berjalan cepat menjauh, menarik gerobak pemulungnya yang penuh botol bekas. "Bu, itu Bapak kan?" tanya Dava lagi. "Bukan, nak, bukan." Aku menggendong Faro yang mulai rewel. "Ayo pulang. Kakek Marzuki pasti sudah menunggu." Kami berbalik, meninggalkan bayangan masa lalu di pinggir jalan. Dava melompat-lompat riang. Faro tertawa kecil. Aku tersenyum.
Di ujung jalan, Pak Marzuki ternyata datang menjemput. Ia melihat ke arahku, lalu ke arah Willy yang menjauh. Tanpa berkata apa-apa, ia tersenyum tipis. Karma memang tidak pernah salah alamat. Malamnya, saat Faro dan Dava sudah tidur, aku duduk di teras bersama Pak Marzuki. Teh hangat di tangan, angin malam berhembus sepoo. "Nita, kamu lihat dia tadi?" tanya Pak Marzuki pelan. "Lihat, Pak." "Perasaanmu?" Aku diam sejenak. "Aneh, Pak. Dulu saya benci sekali. Tapi sekarang, saya hanya kasihan. Ia kehilangan segalanya." "Itulah hidup. Kejarlah dunia, kau akan kehilangan akhirat. Kejarlah keseimbangan, kau akan dapat keduanya." Pak Marzuki menyesap tehnya. "Kamu sudah memaafkannya?" "Belum sepenuhnya, Pak. Tapi saya sedang belajar. Untuk Faro, untuk Dava, untuk diri saya sendiri." "Bagus. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi membebaskan diri sendiri dari belenggu masa lalu." Aku mengangguk. Faro menangis dari dalam kamar. Aku bangkit. Faro bangun. "Pak, saya susui dulu." "Pergilah, nak. Bapak di sini dulu, nikmatin bulan." Aku masuk ke dalam, menggendong Faro yang mencari ASI. Di kamar, Dava tidur pulas dengan boneka usang pemberian neneknya. Wajahnya tenang, tanpa beban. Anak-anak ini, mereka adalah masa depanku. Mereka alasan aku bangkit, berjuang, dan terus melangkah. Di luar, Pak Marzuki melambai pada bulan purnama. Mungkin ia sedang bicara pada Dimas, atau pada istrinya. Atau mungkin hanya menikmati malam yang damai. Esok adalah hari baru. Hari untuk berkarya, berbagi, dan bahagia. Dan aku siap menjalaninya.